meniup gitu ya. Nah, dua resusitasi yang sekarang dikenal, yaitu yang chest compression only, berarti hanya melakukan tekan dada saja, dan ada yang kombinasi antara apa? Antara chest compression dengan tiupan. Selalu ketika ada, oh ya, henti jantung itu lebih banyak untuk siapa sih? Bukan korban trauma kan? Ya adalah orang yang memang iya. Jadi memang masalahnya jantung. Apa sih masalah di jantung? Ya terhentinya atau terhambatnya atau tersumbatnya suplai darah yang membawa oksigen ke organ jantung. Karena jantung itu harus bekerja terus, dan untuk bekerja itu membutuhkan suplai darah. Misalnya ke pembuluh koroner itu, di situ ada sumbatan. Maka orang akan mulai dari serangan jantung. Kalau serangan jantung itu bukan henti jantung. Serangan jantung adalah sudah rasa sakit, mulai mungkin ada sesak, ada apa, tapi dia masih bernapas. Posisi dia adalah harusnya setengah duduk dan segera dirujuk, beri oksigen. Kalau dia ada obat penanganan jantung, secara umum, kalau saya nggak tahu di kita di sini enggak, aspirin itu bisa membantu untuk menolong pertama untuk serangan jantung. Ketika tiba-tiba dia mengalami henti jantung, maka kita mulainya dari respon. Tetap kita panggil dulu, Mas, gitu misalnya. Setelah dia tidak respon, lalu kita apa? Kalau dia respon, buka jalan napas, lihat, dengar, rasakan napas. Dalam 10 detik harus sudah diputuskan. Kalau tidak ada napas, Anda sudah boleh langsung memberikan kompresi. Ya. Ini. Kedalamannya berapa? Antara 4 sampai 5 cm. Kecepatannya antara 100 sampai 120 per menit. Ya. Jadi gini, 1, 2, terus saja. Karena ini chest compression only. Ya. Kita hanya akan berhenti kalau ada yang menggantikan. Kalau dia sudah spontan, napas nadi spontan, terus apa? Kita capek, ada yang menggantikan, ada yang lebih expert yang melanjutkan, gitu. Atau orang sudah ada tanda-tanda kematian. Waduh. Ya misalnya kita datang, dia sudah henti jantungnya udah lama banget, ada apa namanya, 4 jam biru di bagian bawah, kulit bagian bawah, ada kakuan, itu kita nggak perlu resusitasi. Ya, itu yang chest compression only. Kenapa ini perlu diajari? Ini paling cepat diajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Anda, Bapak Ibu juga bisa lebih cepat belajar ini daripada yang perbandingan 30/2. Nah, tetapi ya efektivitasnya tentu ini yang kombinasi dengan tiupan gitu. Nah, jadi itu tingkat keberhasilannya seperti apa sih? Sebetulnya nggak tergantung tadi golden time-nya ya. Kalau saya ada skemanya, tapi waktunya udah nggak memungkinkan. Semakin cepat ditangani, semakin ada potensi berhasil. Tapi keberhasilan itu masih jauh di bawah 50%. Resusitasi itu berhasil. Jadi nggak usah sedih, dalam arti nggak usah merasa bersalah kalau Anda resusitasi dan tidak berhasil. Nah, keberhasilan belum terlalu tinggi dimanapun itu di seluruh dunia. Kalau tadi yang kedua adalah ketika kita pertama sudah tidak ada napas. Oh iya, kalau teman-teman sudah belajar dengan baik sambil meriksa nadi bisa, ya. Jadi ambil, ini tinggikan, periksa nadi, nggak ada, berikan kompres, lalu 2 tiupan. Cara meniup bagaimana? Saya nggak tahu ini bersih nggak, saya agak ragu. Coba hidungnya. Oh, dipitet. Ya. Ini kita tutup kita cakup rapat, anggap saja bersih lah ya. Ini bocor. Oh, yeah. Ininya lepas. Oh. Kalau ini naik, akan naik. Oh. Ya.
akan naik. Terus setelah turun tiup lagi, dua tiupan. Tapi ininya dagunya agak ke atas atau gimana? Iya, kan pada saat ini kan kita sambil menaikkan. Oh, ya agak ke atas ya. Nah, terus setelah itu kompres lagi berapa? 30. 30 kompresi, porsi tegak seperti ini. 30 ya. Satu. Cepat mainnya cepat, nggak ada jeda. Kalau saya lagi jelasin kan jeda. Jadi kalau ini tiup, niupnya bukan. Ya gimana? Ambil napas, tiupkan. Ambil napas, tiupkan. Tidak disentak, tidak. Nggak boleh. Tapi kuat. Kalau nyentak, asapnya mungkin nanti akan nyasar ke pencernaan. Wih. Kan malah jadi salah alamat. Oh iya. 30 biasanya sekitar 5 set periksa. Napas nanti periksa dalam satu waktu. Kalau belum ada, lakukan lagi. Seperti ini. Terus ya seperti itu. Jadi kasus tenggelam ada yang tidak mengizinkan melakukan Heimlich maneuver. Heimlich maneuver yang ditekan sini supaya Keluar. Jadi yang pertama tetap respon, tidak ada respon, tidak ada napas, beri tiupan, langsung beri tiupan. Kalau masuk jalan terus. Ya. Nah kalau ini justru sekarang tidak, kalau yang bertentangan tidak pakai Heimlich, maka dimiringkan supaya alirannya. Nah itu nanti di buku PP yang baru tentang itu dibahas. Tapi nggak tahu keluarnya kapan. Yang Heimlich, resusitasi ini nggak apa-apa. Yang Heimlich kan yang khusus untuk membebaskan sumbatan. Kalau benda padat pakai ini nih. Di sini di bawah laju bedang kita lakukan dorongan ke sana. Ya. Ke atas ini. Nah, kayak gini. Ini kan karena nggak ada kakinya ya kalau bawah perut itu, Pak. Posisinya di mana itu, Pak? Di ulu hati itu, Pak. Ini bawah ulu hati bawahnya. Jadi kita ini kan ada diafragma. Ya. Yang ini yang kita tekan diafragmanya ke atas. Disentak ya. Kalau orangnya respon, gimana? Aduh. Kalau orangnya masih respon, dia kan berarti masih parsial, masih sadar sih. Justru kita suruh batuk. Ada iso. Di buku pertolongan pertama yang dulu itu hanya lakukan Heimlich maneuver 5 kali seperti ini. Kita ini suruh ke depan, jangan bungkuk. Nah, ini kita tarik, shred. Ke atas itu. Ya, jadi kayak wong ngulik gitulah. Nah, gitu ya, ngulik ya. Nah, kan mungkin codol keluar ya. Iya. Udah codol, Pak. Kalau misalnya nggak codol. Kalau nggak codol terus malah orangnya jadi klumbruk. Ya kita klumbruk Mas, misalnya klumbruk jadi G. Ya misalnya ini. Dan tokoh kartun Patrick. Bang. Malah lupa. Jangan anggap saja ini. Kalau mulai ngerespon dulu. Buka jalan napas, dia dengar rasakan napas dan seterusnya. Kalau tidak ada napas, baru diberi bantuan napas, kompresi dan seterusnya. Sama, ya. Kalau tiupan kita tidak masuk, taunya ini panjenengan berarti sampai tahapan apa hanya? Hah? Mengetahui cara melakukan ya, bukan dapat melakukan lo ya. Jangan nanti saya udah bisa enggak. Ini harus cara. Kalau tiupannya tidak masuk, artinya ada sumbatan. Berarti kita bebas sumbatan dengan Heimlich yang tadi, yang abdominal thrust dari sini akan perut ke sana. Nah itu. Terus kalau di referensi sekarang di federasi maupun di Amerika itu kombinasi misalnya tadi yang sadar, kombinasi antara orang yang bungkuk sambil suruh batuk ketika lakukan tepukan punggung, tapi bukan kayak gini, betul keras. Sampai keluar. Jadi kalau kayak gini nggak akan keluar. Yang tepuk nyamuk ini keras ya. Tepuk pramuka. Terus 5, terus ininya 5.